Oke ya, ya kita menyelesaikan yang punya Mas Tony tadi. Saya melihat televisi. Maka bahasa Jepangnya menjadi Mas Tony-san? Watashi wa terebi o nemasu. Iya, ya televisi. Oh, ini Mas. Ya, jadi kita di sini sudah menggabungkan ya atau memberikan objek yang dilihat apa, yang dilihat televisi. Jadi kalian harus mengerti, harus paham kata kerja ini harus menggunakan partikel yang mana. Ya, jadi harus mengerti mana yang harus pakai partikel atau kata bantu mana yang harus pakai kata bantu o, ya. Harus mengerti, ya, harus ini yang ini, ini yang ini ya. Untuk itu arah, menjadi objek. Nah, jadi ini PR kalian. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita masuk lagi tambahan untuk kata bantu. Oke ya, jadi tadi partikel O sudah. Nah, kita di sini yang sekarang partikel D. Partikel D di dalam bahasa Jepang mempunyai dua arti. Partikel D yang satu diartikan dengan, yang satu diartikan di. Ya, tetapi untuk kata yang dengan, nanti kosakata yang ada di depan sebuah alat atau kendaraan, sarana atau alat, yang satu diartikan di, berarti tempat aktivitas atau kegiatan. Oke, penjelasannya di sini. Partikel D yang kita artikan alat, ya, atau kendaraan. Berarti nanti sebelum D, ya, kosakata yang ada di situ sebuah nama alat atau nama kendaraan. Oke. Contohnya, saya makan nasi dengan sumpit. Ya, sumpit, bahasa Jepang sumpit, hasi. Ya, saya makan nasi dengan sumpit. Nah, kita masih sama dengan yang tadi. Dalam sebuah kalimat kita harus memahami, oh ini kata kerja. Nah, kalimat ini kata kerjanya makan. Nah, berarti makan di dalam bahasa Jepang akan berada di akhir. Maka penerjemahannya dari satu langsung ke belakang. Dua. Dengannya nanti kita kasih partikel. Ya. Terus baru nasi. Nanti antara makan nasi ada partikel, ya, terus baru 5, ya, dan kasih partikel 5, ya, seperti ini cara penerjemahannya. Maka menjadi watashi wa hashide gohan o tabemasu. Ya, watashi wa hashide gohan o tabemasu. Oke. Yo, langsung ya kita menggunakan bahasa Indonesianya dulu. Saya pergi ke sekolah
dengan mobil. Yuk, Kresa. Kata Baik, kerjanya sensei. dulu apa? Ikimasu. Ikimasu. Oke, berarti dia ada di paling belakang. Dari kosakata bahasa Indonesia ini yang belum ngerti kosakata bahasa Jepangnya apa? Mobil itu Semuanya? jidosha ya? Ya, jidosa atau kuruma. Boleh. Oke. Yuk, terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Baik, sensei. Watashi wa Oke. jidosha de Oke. gakko e ikimasu. Dusade. Ya. Gakko e ikimasu. Nah, ya, jadi dari belakang ke depan. Kashiwa jidose kakoe ikimasu. Oke. Terus, mamanya di sini, Mas Tony, saya pulang ke rumah dengan mungkin baru ini ya, sepeda. Ya, sepeda bahasa Jepangnya Jitensa apa ya? iya, benar. Jitensa. Ya, Berarti watashi wa oke, jitensa de oke, uchiye oke, kairimasu. benar. Ya, jadi kashiwa chiteng sade uchiye heimasu. Oke. Terus untuk partikelnya yang belakang ya kita ganti ya. Saya makan mie dengan sumpit. Ya. Ya, Mas Kris, kosakata apa yang belum ngerti? Mie mungkin. Mie ya, sensei. Ya. Mie di dalam bahasa Jepangnya ramen. Oh, Ya. watashi wa hashi de Oke. ramen o Iya, benar. tabemasu. Ya, jadi ramen menjadi korban yang dimakan. Ya kan, jadi maka dikasih partikel O. Aside ramen O. Ya. Terus, Mas, namanya bahasa Indonesianya di sini saya melihat atau menonton ya film dengan handphone. Kosakata di sini apa yang belum ngerti? Handphone Saho. Sumaho, oke. Filmnya? Film Eiga. Benar. Ya. Eiga. Ya. Berarti watashi wa Oke. sumahode Benar. eiga o Iya. mimas. Mas. Benar. Seperti ini. Ya, jadi saya melihat film dengan handphone. Watashi wa sumahode egao mimas. Ini ya, jadi penggunaannya dari belakang ke depan yang di sini kita kombinasi dengan partikel O, partikel D, partikel W. Ya, nanti bisa ditambah dengan partikel yang juga. Tapi sebelum masuk ke yang lain, kita tambahin dulu partikel. Oke. Untuk partikel D, mana yang alat dan kendaraan, mana yang D nama sebuah yang satunya di sini ya tempat. Nah, di sini ini yang pertama untuk alat dan kendaraan. Untuk yang ini dulu udah mengerti, udah paham? Paham ya. Oke. Paham sensei. Nah, sekarang kita ganti ya. Kita ganti untuk kalimat ini yang partikel D yang diartikan di.
bahasa kita. Berarti nanti kosakata yang dipakai nama tempat. Ya, kosakata yang dipakai nama tempat. Ya, nanti di sini sebuah kata kerja yang harus diikuti sebuah objek. Ya, pastinya harus diikuti sebuah objek. Tapi pun pada kalimat yang gampang kita langsung nempel dengan partikel D pun bisa. Ya, tetapi oke, secara gampangnya dulu, makanya di sini saya tidur di kamar. Ya. Maka bahasa Jepangnya menjadi watashi wa de nemas. Ya, seperti ini. Ya, jadi saya tidur di kamar. Langsung. Ya, kita belum menggunakan objek yang lainnya. Oke. Yuk, kita belum menggunakan objek yang lainnya. Mas Tony-san. Saya belajar di sekolah GIC. Ya. Maka bahasa Jepangnya Watashi wa oke. JIC Gakko de Benkyo shimasu. Gakko, ya. Ya. JIC Gakko de Benkyo shimasu. Jadi kita belum menggunakan objeknya karena di sini pastinya nanti belajar apa, ya kan, ditanya. Tapi kita belum, nanti pelan-pelan. Terus Mas Kris, saya makan di restoran. Ya, saya makan di restoran. Maka bahasa Jepangnya menjadi Restorannya apa saja? restoran sama, ya, restoran. Cuman pengucapannya aja berbeda. Restoran. Ya. Yo. Watashi wa Oke. restoran de Oke. tabemasu. Nah, jadi kita belum menggunakan objeknya ya, belum dikasih objek sebuah kata. Oke, sekarang dikombinasi. Setelah mengetahui partikel D, kita kombinasi, yaitu penggunaan kata kerja yang diikuti objek. Ya, oke. Namanya saya belajar bahasa Jepang di sekolah GIC. Ya, Mas Tony-san. Watashi wa Kata kerjanya dulu. kata kerja. Kata kerja dalam Belajar. bahasa Indonesia. Apa kata kerjanya? Belajar. Ya, maka belajar ada di paling akhir. Yo. Yo, suaranya hilang. Digoyang-goyang HP-nya. Ya, yuk. Cek. Ya, Masuk. masuk. Watashi wa Oke. watashi wa Dari belakang ke depan. JIC Gakko. JIC Gakko. Partikelnya JIC Gakko. Oh. di situ, Mas. Oh. D. D ya. Iya. D. Sebuah nama tempat. Iya. Ya, kan? JIC Gakko de. Terus bahasa Jepang. Watashi wa JIC Gakko de
Nihon. 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 Nihongo. Ne? Nihono Benkyo Nihongo. shimasu. Nihongo itu bahasa Nihonku. Jepang. Oh, Benar. Nihongo. Nihonku Benkyo shimasu. Iya. Ya, seperti ini ya. Jadi penggabungan antara sebuah partikel AD dengan partikel objeknya atau partikel O. Yo, Presang. Saya makan mie di restoran Jepang. Ya, terjemahkan dalam bahasa Jepang. Watashi wa Oke. restoran de Dari belakang ke depan. Antara Nihon. restoran dan Jepang mempunyai satu arti. Gimana sensei? Antara restoran dan Jepang mempunyai satu arti, boleh dikasih partikel no ya di antara Oh ya. Jepang dan restoran boleh, enggak pun enggak apa-apa asal penerjemahannya dari belakang ya, dari belakang ke depan. Ya. Berarti watashi wa Nihon no restoran de ramen o tabimasu. Iya. Nihon no restoran de ramen. Oh. Ini penggunaan ya partikel D, partikel O ya yang bisa nanti ditambahin partikel ini. Oke ya, jadi ini perbedaan partikel D yang tadi diartikan alat atau kendaraan, yang di sini kita artikan D, diartikan di. Berarti kosakata yang ada di depannya ini sebuah nama tempat, Nihon no restoran, ya kan? GIC Gakko, ya. Jadi sebuah nama tempat, bukan sebuah alat. Itu aja yang membedakan. Jadi yang membedakan arti partikel D kosakatanya. Oke, gitu aja ya. Kosakatanya, gitu aja. Sampai di sini mengerti, paham? Paham sensei? Paham ya. sensei. Oke, partikel D. Terus lanjut masih partikel D ya. Jadi contohnya di sini ya yang kita pakai di sini Nihon Jinwa Mainichi Hashite Gohan o Tabemasu. Orang Jepang setiap hari makan nasi dengan sumpit. Ya, jadi kita menerjemahkan dari Nihonjin ya, setiap hari Mainichi ya. Untuk kata ganti keterangan waktu nanti setiap hari, setiap pagi, setiap malam ataupun asa ya seperti itu, tempelkan atau letakkan setelah partikel wa ya, setelah partikel wa ini Mainichi ya. Jadi sebelum menerjemahkan yang lainnya tempelkan dulu dia di setelah partikel wa, baru menerjemahkan yang lain dari belakang ke depan. Oke, yang terakhir di sini kita untuk kata bantu to. Ya, kata bantu to yang di sini untuk kata bantu to mempunyai arti dengan atau bersama, atau nanti juga bisa diartikan dan juga. Ya, kata bantu keterangan penyerta orang dapat pula digunakan to isoni. Ya, so, ini dua-duanya boleh dipakai. Ya, mau to aja boleh, to isoni juga akan lebih bagus. Oke, nah di sini to isoni nanti akan berdekatan ya dengan partikel sebelum kata kerja. Contohnya di sini. Sakai sangwa sengsu tomodachi to isoni joku Jakartae ikimashita.
Tuan Sake minggu lalu pergi ke Yogyakarta bersama dengan teman. Ya. Kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia Tuan Sake minggu lalu pergi ke Yogyakarta dengan teman. Maka di sini untuk minggu lalu kita tempelkan setelah partikel wa dulu ya. Baru Tuan Sake ke belakang. Tomodachi itu disulis. Ya, kita latihan di sini menggunakan yang to dulu. Saya pergi, langsung aja ya, saya pergi ke Jepang bersama teman. Ya, jadi kita langsung karena sekalian dengan menggunakan partikel yang sudah dihafal. Saya pergi ke Jepang bersama teman. Watashi wa tomodachi to nihon ikimasu. Watashi wa tomodachi to nihon ikimasu. Jadi kita mensisipkan bersama dan dengan teman. Nah, kita pakai partikel to. Ya, Kresang. Bahasa Indonesianya saya belajar. Langsung ya, semua tak masukkan. Bahasa Jepang bersama Tony-san atau Tony-san. Ya, atau bersama Mas Tony. Ya. Watashi wa Tony-san to Nihongo benkyou shimasu. Belajar bahasa Jepang. Nihongo o Iya. Ya, benkyou jadi shimasu. sebagai korban dari yang dipelajari. Tony-san to Nihongo. Oh. Ya. Benkyou shimasu. Ya, watashi wa Tony-san to Nihongo benkyou shimasu. Terus namanya saya pulang ke rumah bersama Mas Kris. Ya, Tony-san. Watashi wa Oke. Kurisanto. Watashi wa Kurisanto. Uchiyo kaerimasu. Dia partikel yang digunakan ke Watashi wa Kurisanto uchi uchi sebuah partikel arah tujuan. Uchiye. Iya. Uchiye Ya, Uchiye kaerimasu. Iya. Kaerimasu. Ini ya, jadi pulang ke rumah. Oh, arah partikel ke berarti ya. Belajar bahasa Jepang. Oh, dia menjadi korban yang dipelajari. Maka dikasih partikel O. Ya, ini yang membedakan mana partikel O, mana partikel ada di kata kerjanya nantinya. Ya, seperti ini. Ya, jadi inilah sudah menjadi kalimat yang ya mungkin sudah lengkap. Ya, kita anggap lengkap. Ya, tapi di sini setelah ini saya akan kasih ya yang lebih lengkap. Sampai di sini dulu untuk partikel to-nya udah beres? Paham ya? Ya, berarti ya. Nah, sekarang ini pola yang akan kita gunakan dan ini urutan pola kalimat yang dipakai dalam bahasa Jepang beserta partikel atau kata bantunya. Jadi partikel yang dipakai itu nani 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 wa, nani nani ni,
nani nani de, nani to, nani kata kerja. Ya, ini yang dipakai. Urutannya harus seperti ini. Nanti yang boleh bolak-balik antara dik dan to itu boleh bolak-balik, tapi orang Jepang menggunakan pola kalimat panjang, urutan partikelnya seperti ini. Begitu juga dengan yang partikel di belakangnya o, pannya nih wa, nani ni, nani de, nani to, nani o, ketemu kata kerja. Ya. Nah, tadi ya sudah sedikit kita bahas ya. Untuk sebelum wa itu diisi apa? Subjek, ya kan? Untuk sebelum ni diisi waktu. Nah, yang menjadi catatan di sini ini udah paketan ya. Pada waktu di belakang kata kerjanya itu partikel e, ya, sebuah kata kerjanya dengan partikel e, yang d di sini ini nanti kita artikan dalam bahasa kita di. Ya, kita artikan di. Nah, berarti kosakata yang ada di depan d yaitu nama tempat. Ya, kosakata yang ada yaitu nama tempat. Nah, kalau yang kita menggunakan yang partikel o, ya, partikel o. Nah, di sini berarti untuk yang D di sini kita nanti isi dengan alat atau kendaraan. Ya, ini ya biar gampang kalian antara perbedaan antara D yang kita artikan di ya, terus yang D kita artikan dengan ya, dengan atau alat kendaraannya. Itu yang kita membedakan di belakang. Kalau E ketemu kata kerja, D di. Kalau kata kerja O ketemu kata kerja, D dengan. Ya. Yuk, ini dulu. Menggunakan kalimat. Oke, saya langsung aja karena di sini partikel sudah ada, sudah dipelajari ya, sudah mengerti, sudah paham. Saya langsung akan membuat sebuah kalimat bahasa Indonesia. Tolong Krisang terjemahkan ke dalam bahasa Jepangnya. Saya maaf kebalik. Maaf, saya yang kebalik, maaf. Kebalik. Kalau yang E ya, ini yang alat kendaraan. Maaf, kebalik. Rumusnya kebalik. Alat atau kendaraan. Rumusnya kebalik. Ya. Diartikan dengan baru yang di sini sebuah nama tempat. Maaf, yang diartikan di. Oke. Saya pergi ke Jepang bersama teman dengan pesawat terbang. Umpamanya di sini jam 8 pagi. Yo, Tony-san. Di sini urutan partikelnya pakai yang ada di atas. Wa, ni, de, to, e, kata kerja. Yang menjadi catatan di sini, Chris harus sudah mengerti kosakatanya di sini semua. Kosakata apa yang belum ngerti? Pesawat sensei. Pesawat terbang. Hikoki.
Yuk, coba terjemahkan kalimat ini secara lengkap. Saya atau Kata kerjanya apa? Kata kerjanya? pergi. Pergi, udah. Berarti pergi itu ada di paling belakang nanti dalam bahasa Jepang. Maka begitu sudah menerjemahkan saya dari belakang, pagi jam 8 pesawat terbang teman ke Jepang. Itu caranya. Ya. Berarti watashi wa Oke. gozen Hai. 8時に Benar. 飛行機で Hai. 友達と Oke. 日本へ行きます。 Iya. Ya, sudah bisa membuat kalimat panjang. Seperti ini. Oke. Ya, Mas Tony masih menggunakan yang kalimat di atas. Saya pulang ke rumah bersama, namanya di sini Mas Kris, dengan sepeda jam, artinya masih sore aja, jam 5 sore. Ya, yuk. Watashi wa Oke, gogo benar. gojini Benar. gojini Ya, jitensa de benar. jitensa Ya, jitensa de kurisuto Kurisu-sang harus dihormati. kurisuto Enggak harus menghormati. kurisasanto. Oke. Oh ya, kurisusanto uchie Oke. kairimasu. Iya. Uchie kairimasu. Iya, ujian kalimat seperti ini. Ya, sudah bisa membuat kalimat lengkap. Yo, sekarang yang kalimat selanjutnya kata kerjanya yang untuk objek, ada korban. Ya. Yuk, langsung ya Mas Kris ya. Krisang, saya makan mie bersama teman di restoran Jepang jam 8 malam. Ya. Yuk, Krisang. Watashi wa Oke, gogo benar. 8時 Oke,に oke. langsung makan ya berarti. Haji ini Nihon Hai. restoran de Oke, tomodachi to oke, ramen o tabemasu. oke. Iya. Tashi wa gogo 8時に日本のレストランで友達とラーメンを食べます. Ya, benar seperti ini. Ye. Ya, Mas Tony, saya belajar bahasa Jepang ya bersama Pak Tono ya, bersama Pak Tono
di GIC sekolah atau GIC jam 9 pagi. Nah, ya. Saya batasi wa Oke, gozen. benar. Gozen kujini. Oke, Gozen kujini. Nihongo. JIC dulu ya. iya. Watashi Kan wa dibelakang ke gwajini depan kan ya. JIC ga Partikelnya? JIC gako. Ya. Partikelnya? Ujini JIC gako. Pakai no sensei. Partikelnya apa? Di sini JIC gako. di GIC. JIC gako. Oh, berarti D. Iya. Ya, GIC Gako D. Terus? Terus Tono Sensei. Tono Sensei. Tono Partikelnya? Sensei to. Oke. Terus? Tono Sensei. Nihongo. Nihongo Benkyo Mas. Nihongo. Nihongo Benkyo sih Mas. Nih, ya ini nantilah kalimat yang akan kalian selalu pakai dalam penerjemahan kalimat panjang dalam bahasa Jepang. Gitu. Ya, nanti ini kalimat ini yang akan kalian pakai. Sampai di sini, mengerti, paham, jelas ya? Kira-kira Ngerti Sensei. dari partikel yang sudah saya sampaikan, mana yang belum begitu ngeh atau belum begitu paham? Sudah, Sensei. Partikel ni, partikel D, partikel to, partikel E, partikel wa, partikel ni, partikel D, partikel to, partikel O. Ya. Jadi memang ini PR kalian ada di sini. Partikel E ketemu kata kerja. Partikel O ketemu kata kerja. Nah, kata kerjanya itu yang mana? Kalau ketemu E, kata kerja yang bagaimana atau yang mana? Kata-kata kerja O atau ketemu kata bantu O, itu kata kerjanya yang mana? Itu nanti kalian yang harus bisa memilah-milah. Oh, E tujuan, berarti yang pergi, pulang, datang. Oh, kalau yang O ini menjadi korban, berarti makan, minum, ya gitu ya. Jadi itu PR kalian nanti untuk mengetahui. Silahkan nanti partikel satu persatu dipahami, karena nanti di dalam bahasa Jepang, pembelajaran bahasa Jepang, partikel hampir kurang lebih ya, ada 34 partikel. Ya, 34. Karamade itu termasuk partikel ya. Karamade termasuk kata bantu. Ya, jadi sudah kita kenalkan beberapa partikel, makanya nanti setiap bab ada kata bantu kita jelaskan, kita perkenalkan. Itu ya harus yang perlu dipahami. Ya. Bagaimana untuk pertemuan hari ini, Mas Lesang dan Tanisang? Sudah paham Sensei. Sudah paham, sudah mengerti ya? Untuk kalimat panjang. Ya, nanti silahkan di rumah untuk membuat latihan sendiri dengan kosakata yang lihat di buku. Terus nanti kita kalian mencoba menerjemahkan kalimat panjang. Ya, kalau ada kesulitan, ada kebingungan, langsung aja share di grup. Ya, besok untuk pertemuan berikutnya untuk hari Senin kita mencoba konversasinya, kaiwanya. Ya, karena sudah sampai bab 5 ya, kita